dosen penguji uji kinerja BPK dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Emilia Elis Hartanti, NIM 22001039 22097059, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar IPA di SMP Tamadun Afkar Sidoarjo. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 7 materi pencemaran air. Mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Firza. Kenapa? Sakit. Mari kita doakan Firza agar cepat sembuh kembali, bisa bersama-sama dengan kita untuk belajar bersama. Ustazah Emil sebelum memulai pelajaran, Ustazah Emil kasih apresiasi kepada kalian karena kelas kalian sudah bersih. Siapa yang piket hari ini? Nindi. Oh, Nindi. Sama siapa sendirian, Nindi? Kina. Sama siapa lagi? Sama? Fesya. Tetap dijaga ya kebersihan kelas kalian. Biar apa? Biar tetap bersih, biar belajarnya nyaman. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mas Hosi untuk dipimpin doa. Istaidana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, semoga Allah memberikan kita kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya Ustazah Emil minta bukunya, alat tulisnya silakan dikeluarkan, ditaruh di meja masing-masing. Kalau sudah dikeluarkan, sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Sudah. Oke. Sekarang Ustazah Emil tampilkan slide ini. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Mbak Bunga, silakan. Yang keras ya suaranya ya, biar temannya terdengar semua. Tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pinter, ada pencemaran air, kemudian pencemaran udara, dan yang terakhir ada pencemaran tanah. Nah, kalau Ustazah Emil tampilkan lagi, ada yang tahu ini di mana? Oke, Mas Rafli silakan dijawab. Di belakang sekolah kita itu gambarnya seperti apa? Kotor. Airnya kalau dilihat di sini airnya gimana? Keruh. Kemudian yang di sini ada banyak sampah. Kira-kira kalau kita teliti ya bersama-sama, kalau airnya keruh, banyak sampah, kira-kira apa yang ditimbulkan? Penyakit. Kemudian banjir. Kemudian apa lagi? Terjangkit Baunya
menyebar. Lalu kalau kira-kira di situ kan ada gambar anak yang lagi berenang ya, berenang di air yang kotor atau ya air yang banyak sampahnya, yang keruh. Kalau air itu tertelan sama dia saat berenang, kira-kira dampak apa yang ditimbulkan? Sakit, bisa menimbulkan penyakit. Penyakit bisa bermacam-macam ya. Kalau tertelan dia akan menyebabkan diare. Kalau kena kulit bisa gatal-gatal. Nah, dari sini nanti Ustazah Emil dengan kalian akan bersama-sama belajar bersama-sama mengenai bagaimana pencemaran air itu terjadi dan bagaimana solusinya. Lalu ada tujuan pembelajaran yang nanti kita akan bersama-sama pelajari di sini. Silakan Ustazah Emil minta untuk Mbak Feisya dibacakan tujuan pembelajaran. Silakan. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat. Pintar, terima kasih sudah dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis perubahan lingkungan, penyebabnya dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di sini. Nah, ada manfaat pembelajaran. Yang pertama, dapat menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan dengan tepat. Yang kedua, dapat merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan yang terjadi di sekitar dengan tepat. Itu manfaatnya setelah kita belajar hari ini. Kok hari ini lemes ya? Ustazah Emil kasih tepuk konsentrasi ya, biar semuanya konsentrasinya kembali seperti semula aja Pak ya. Oke, tepuk 1, 2, 5 lagi. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Lalu ada teknik penilaian yang kita akan Ustazah Emil ya, Ustazah Emil akan ambil di sini. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik yang sebelumnya sudah Ustazah Emil ambil kalau di akhir pembelajaran. Lalu ada asesmen formatif yaitu penilaian diri dan penilaian keterampilan. Lalu ada asesmen sumatif yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian-penilaian ini nanti Ustazah Emil akan ambil ketika kalian melakukan diskusi, presentasi, kemudian nanti yang di akhir saat ada post test. Jadi saat kalian bekerja sama dengan teman kalian, dengan kelompok kalian, Ustazah Emil akan menilai satu-satu gitu ya. Sekarang ada video yang harus kalian simak di sini. Silakan diamati. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, cuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Kling agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Silakan diamati. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun
rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar ya. Tadi di video yang sudah tampil tadi, kira-kira ada yang tahu, ada yang bisa angkat tangan ceritakan tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Ya, Mas Rafli. Video tersebut menceritakan bahwa bagaimana mengidentifikasi air yang tercemar dan air yang tidak tercemar. Air yang tercemar, mengidentifikasi bagaimana air yang tercemar dan juga air yang tidak tercemar. Kalau yang air tercemar itu ciri-cirinya tadi sudah disebutkan di dalam video. Apa? Bisa yang lain ya setelah Mas Rafli. Coba Mbak Fesya. Silakan. Ciri-cirinya apa kalau air tercemar? Air dikatakan tercemar jika warnanya berubah dan bau, rasa. Oke, air dikatakan tercemar jika airnya itu berubah warnanya, kemudian baunya, terus dan juga yang terakhir ada rasanya. Nah, tadi yang terakhir di akhir video ada faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Ada 3 faktor tadi. Berasal dari apa tadi? Limbah pertanian, limbah industri, yang terakhir limbah rumah tangga. Nah, dari situ, dari video yang sudah Ustazah Emil tampilkan, nanti kita akan bersama-sama mempelajari di LKPD yang Ustazah Emil nanti sampaikan. Nah, sekarang sudah berkumpul ke dalam kelompok masing-masing ya. Sekarang coba diakses LKPD yang sudah Ustazah Emil share di grup ataupun yang mungkin belum bisa akses, bisa scan barcode yang ada di depan. Silakan diakses LKPD-nya. Silakan dibuka HP-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan arahan dari LKPD yang sudah Ustazah Emil share. Diskusi ya, sama-sama ya. Silakan dikerjakan. Isya, pokoknya. Nah, dimulai dari yang pertama dulu. Yang pertama apa ini? Buatlah rumusan masalah yang mengenai pencemaran air. Coba. Di situ ada link YouTube ya, nanti bisa diklik, bisa dibuat referensi sebagai. Nah. Baru. Oke, yang lain silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, yang lain ada yang bisa. Ya, jangan terlalu pendek, bisa lebih tinggi lagi boleh. Enggak, dari sini dipotongnya. Nah, ya, boleh, nggak apa-apa. Berdasarkan LKPD yang sudah kalian pelajari tadi, kalau di LKPD kalian kan rancangannya seperti ini ya, mulai dari hijau, kemudian pasir, ada kerikil, ada kerikil besar. Nah, dari bahan-bahan ini kalian bisa mix and match, terserah kalian yang mau yang mana dulu yang ditaruh ya. Silakan. Nanti kalau sudah baru dicoba, diwadahi, ditaruh di sini ya. Bagaimana kira-kira hasilnya? Oke, ini kelompok 1 sudah ya. Nah, oke, kelompok 2 silakan di sini, ditaruh di sini dulu, nanti biar gampang. Nih, ini sih. Kalau di LKPD ini ada hijau, ada pasir, ada kerikil besar, kerikil kecil. Kalian bisa pilih yang mana dulu, silahkan. Nah,
ditata yang rapi ya. Oke, silakan sudah. Terus mau apa lagi? Yang mana dulu? Oke, hijaunya kalau terlalu besar bisa digunting. Ya. Oke, cepat lebih baik ya. Mau yang ini dulu, hijau, setelah itu apa? Bisa diurutkan. Ataupun bisa kalian misalnya, Ustazah saya nggak mau kerikil dulu, maunya hijau dulu setelah kapas, boleh, terserah kalian. Seberapapun ya. Oke. Nah. Ya boleh. Langsung dituang aja Rafli. Nah, biar cepat. Yang bawah dipegangin. Nah, sudah semua, sudah terisi semua bagian-bagiannya. Kalau sudah, air yang keruh ini dicobakan di situ. Coba nanti hasilnya seperti apa. Oke, pelan-pelan ya, harus kena HP-nya. Pelan. Nah, oke. Airnya kalau dibandingin dari yang ini, dari yang keruh sama ini hasilnya seperti apa? Coba ditaruh di sini biar kelihatan mana bedanya. Oke, tambahin lagi. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nanti itu buat pembandingnya ya. Nanti kalau misalnya presentasi nanti dibedakan. Ini yang air yang saya ambil seperti ini, terus sama yang sudah disaring hasilnya seperti itu ya. Sip. Sudah. Nah. Ya, ditaruh. Dibuang. Boleh nanti disisain sedikit ya, Zanet ya. Nanti biar bisa bedain. Oh, yang ini loh saya tadi ambilnya yang hitam sekali, setelah kita kasih ini ipas jadi ya. Atau disisain dikit aja nggak apa-apa, ditambahin lagi. Disisain dikit. Ini nggak ada sisanya airnya. Nggak apa-apa. Oke. Saya baru nggak apa-apa ya. Langsung aja ini dibuka dong. Nah, itu dibuka dong. Kalau nggak dibuka gimana? Soalnya masukkan pelan-pelan, nanti disisain sedikit airnya biar bisa sebagai pembanding ya. Bersih ya. Jatuh nggak apa-apa, diambil itu nggak usah dimasukkan lagi, nggak apa-apa. Nah. Oke, dimasukkan air lagi. Ya, kasih sedikit lagi, kasih air sedikit lagi.
Silakan duduk di tempatnya masing-masing dulu. Kelompok 1 bisa maju ke depan dulu. Ya, boleh kelompoknya. Oke, nanti kalau ada yang menanggapi, boleh ya. Angkat tangan, sebut nama. Silakan, Mas Rafli. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rafli, akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu IPAS atau instalasi air sangat sederhana. Oke. Silakan dibacakan rumusan masalahnya dulu. Rumusan masalah yang kami buat adalah bagaimana cara menjernihkan air yang keruh. Oke. Terus, yang lain silakan didengarkan ya. Yang lain sangat. Alat-alat dan bahan yang kami butuhkan adalah botol bekas, pasir, ijuk, kapas, arang, kerikil, dan gunting. Dan air. Analisislah rancangan IPAS kalian dengan berdasarkan kajian literatur yang dapat menguatkan rancangan kalian. Di sini kami telah mencari fungsi-fungsi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk IPAS ini dari Google. Yang pertama ada arang yang berfungsi untuk menghilangkan bau dan rasa pada air. Kemudian ada kerikil sebagai bahan penyaring. Kemudian ada pasir yang berguna untuk menyaring kotoran yang halus. Sedangkan ijuk menyaring kotoran yang tidak terlalu halus. Dan kapas yang terakhir adalah kapas untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air. Lakukan percobaan yang sudah kalian rancang, tulislah dan analisis bagaimana hasil pencobaan yang sudah kalian dilakukan. Oke, silahkan hasilnya tadi airnya yang sudah disaring sama sebelum disaring. Kita bisa bandingkan ya, air yang sebelum disaring warnanya apa ini? Coklat kehitam-hitaman ya. Setelah disaring sudah jernih, lumayan jernih ya. Sekarang mungkin dari presentasinya Mas Rafli, kelompoknya Mas Rafli, ada yang ingin ditanyakan terkait rancangannya mungkin? Boleh kelompok lain bisa menanggapi? Oke, silakan Mbak Bunga. Yang keras ya. Yang keras, silakan. Urutan dari kelompok 1 itu apa aja? Oke, silahkan dijawab. Urutannya pembuatan IPAS-nya dari kelompok 1 itu seperti apa? Dimulai dari bawah dulu. Yang pertama di sini kami memasukkan kapas secukupnya. Lalu kami masukkan pasir. Setelah itu ada kerikil dan arang. Dan yang terakhir ijuk. Oke. Mungkin kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah puas jawabannya Mbak Bunga? Oke, yang lain? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan beri plus untuk kelompok Mas Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, kelompok 2 yang beranggotakan. Saya Tisha, saya Lindi, saya Bunga, saya Osi, saya Jafran. Akan mempresentasikan hasil percobaan IPAS dari kelompok kami. Buatlah rumusan masalah mengenai pencemaran air yang ada di lingkungan sekolah kalian, agar air tersebut dapat dimanfaatkan kembali dengan layak. Bagaimana cara menjernihkan air yang keruh? Yang kedua,
Rancanglah skema pembuatan IPAS menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan. Bahan-bahannya adalah gunting dan botol. Sedangkan alatnya adalah sapu ijuk, kerikil, kapas, dan arang. 3. Analisislah rancangan IPAS kalian dengan berdasarkan kajian literatur yang dapat menguatkan rancangan kalian. Kami menggunakan arang yang berfungsi untuk penghilang bau. Yang kedua, kami menggunakan kerikil yang berfungsi untuk penyaring kotoran kasar. Lalu ada kapas, berfungsi untuk lapisan penyaringan. Ada ijuk yang berfungsi untuk penyaring kotoran halus. Dan pasir yang berfungsi untuk pengendap kotoran-kotoran halus yang masih lolos dari ijuk. Setelah itu, lakukan percobaan yang sudah kalian rancang, tuliskan dan analisis bagaimana hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Oke, hasil rancangannya seperti apa? Coba hasilnya. Hasilnya setelah wow, lebih jernih ya daripada kelompok tadi ya. Setelah ini warnanya apa sebelumnya? Warnanya keruh ya, cenderung kecoklatan, hitam. Terus setelah disaring, warnanya menjadi benih, jernih. Nah, Ustazah Emil mau kasih saran, kasih masukan ya. Tadi ada beberapa yang kurang tepat. Jadi alat itu berarti gunting gitu ya. Kemudian botol. Kalau bahannya baru ijuk, kapas, kerikil gitu ya. Kebalik, hanya kebalik. Mungkin ada kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan. Silakan Mbak Feisya. Kapas gunanya untuk lapisan penyaringan. Kapas gunanya sebagai lapisan penyaringan. Oke, Mbak Feisya ada yang ditanyakan lagi? Sudah puas jawabannya? Oke, kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Rafli silakan. Yang keras ya. Berapa banyak pasir yang dimasukkan ke dalam rancangan tersebut? Oke, berapa banyak pasir yang kalian masukkan? Ada satu wadah seperti ini, kami masukkan semuanya. Oh, satu wadah dimasukkan semuanya. Kalau kelompoknya Mas Rafli tadi berapa? Setengah apa semuanya? Sama? Oh sama, tapi hasilnya masih lebih itu ya, lebih jernihan dari kelompok 2. Silakan, kalau nggak ada yang ditanyakan silakan ditutup Mbak Bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semuanya. Oke, silakan. Tadi kita sudah membahas bagaimana rancangan IPAS. Ustazah Emil minta satu kelompok maju satu. Silakan ditampilkan di sini hasilnya seperti apa airnya. Satu kelompok satu. 4 kelompok yang sudah merancang ini bisa kita lihat ya bersama-sama, kita bandingkan mana yang lebih jernih. Kelompok 2. Kira-kira apa yang menyebabkan ya bedanya dari kelompok 2? Kalau Ustazah Emil lihat di sini, kelompok 2 menaruh arangnya di bagian atas, kemudian di bawahnya dikasih ijuk, ya. Oh pasir, kemudian di bawahnya lagi ijuk, bawahnya lagi kapas. Oke, bedanya di situ. Kalau yang lain di sini Ustazah Emil lihat yang bagian atasnya ijuk. Rancangan seperti ini bisa berbeda-beda ya setiap kelompok. Tapi yang Ustazah Emil harus tekankan di sini, air yang sudah tercemar atau air yang sudah keruh seperti ini tidak bisa langsung dikonsumsi. Harus dimasak dulu ya. Walaupun sudah bening seperti ini harus tetap dimasak. Nah, dari presentasi yang tadi sudah kita lakukan bersama-sama, mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Silakan angkat tangan. Mbak Feisya, silakan.
Tadi kita belajar tentang apa? Pengolahan air yang sangat sederhana. Pengolahan air yang sangat sederhana tadi gunanya untuk apa? Oke, dapat digunakan untuk minum dan mandi. Tadi pengolahan rancangan pembuatan IPAS itu untuk menanggulangi apa? Pencemaran apa? Pencemaran air. Pencemaran air tadi bisa berasal dari 3 faktor. Yang pertama dari limbah industri, yang kedua dari limbah pertanian, yang ketiga dari limbah rumah tangga. Pencemaran air tersebut bisa disolusinya dengan pembuatan IPAS atau instalasi pengolahan air limbah sangat sederhana. Nah, sekarang Ustaz Emil kuatkan materi di sini. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Lalu dampak pencemaran air jika terlalu lama terjadi. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, terus pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat proses kerusakan benda. Nah, cara penanggulangan pencemaran air itu ada berbagai cara. Yang pertama ada pembuatan kolam stabilisasi. Kolamnya seperti ini. Lalu ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, kalau yang kita gunakan itu dalam ranah yang lebih kecil lagi, yaitu IPAS. Kalau instalasi pengolahan air limbah sangat sederhana. Nah, sekarang Ustazah Emil refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Jawab serentak. Senang. Berapa bintang yang kalian berikan kepada diri kalian? 1 sampai 5? 5. Berarti senang semuanya ya. Adakah yang ingin disampaikan di pembelajaran IPA berikutnya seperti apa? Mau praktikum lagi? Mau lebih enak ya, lebih senang ya. Nah, sekarang Ustazah Emil kasih penghargaan kelompok yang sudah aktif, yang sudah berhasil rancangannya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Nah, sekarang waktunya asesmen. Silahkan post test. Kalian klik link di WA group atau scan barcode yang sudah ada Ustazah Emil tampilkan. Silakan diklik linknya. Silakan diklik linknya. Silakan. Sekarang Ustazah Emil tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ustazah Emil ingatkan untuk materi berikutnya yaitu tentang pencemaran tanah. Kalian bisa baca buku kalian untuk pembelajaran berikutnya. Sekarang Ustazah Emil tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan kita tutup doa sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat, semangat. Jangan lupa alat dan bahannya, kemudian bangkunya dibersihkan. Ustazah tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.